Salol akhirnya tahu kemana Stevenson pergi, istana neraka. Setelah berita yang tiba-tiba itu, Salor awalnya sangat marah, dan kemudian perlahan-lahan menjadi tenang. Baru kemudian saya memiliki kesabaran untuk mendengarkan informasi yang dikirim oleh utusan di sini. Selain jatuhnya Stevenson, ada juga berita bahwa orang-orang percaya di kota Darrow diusir. Hal ini membuat Salol merasa sedikit lega. Meskipun dia masih tidak tahu apa yang terjadi, dia akhirnya bisa menebak sesuatu. Kota Darrow tidak populer di depan kuil penguasa cahaya. Bagaimana dengan berita lainnya? Mengapa ini terjadi? Bahkan tidak ada penguasa kota terapung yang tidak mungkin ada di sana pada waktu itu, kan? Jika saya pikir saya tidak membayar cukup, maka gandakan sampai mereka puas. Meninggalkan komentar kejam ini, Salol sepenuhnya berpikir bahwa informasi yang dia butuhkan dapat diperoleh. Sayangnya, dia meremehkan tekad Zhao Wuling. Hal pertama yang bawahan Salol pikirkan adalah penguasa kota Swordcasting City. Jarak antara Swordcasting City dan pintu masuk Changlan Xingyu tidak jauh. Sangat disayangkan anak buah Salol memilih orang yang salah. Swordcasting City Lord baru saja menutup pintu dan tidak melihatnya, dan dia tidak menunjukkan wajah apapun. Bawahan yang menyentuh hidung abu-abu pergi ke kota terapung lainnya. Meskipun mereka juga diterima. Ketika mereka mendengar bahwa mereka ingin menanyakan tentang apa yang terjadi di kuil penguasa cahaya hari ini, mereka semua menggelengkan kepala satu demi satu. Adapun alasan untuk menemukannya pun lebih bervariasi. Putraku sedang hamil sekarang. Tidak, putri, aku harus pergi dan melihat. Tamu terhormatmu akan menunggu di sini. Penantian ini beberapa jam tanpa melihat siapapun. Jika Anda bertanya lagi, itu sedang dalam produksi dan tidak bisa hilang. Tanya lagi, yaitu anak itu lahir, sakit parah, dan sedang mencari obat mujarab. Kalau begitu perutku sakit, aku harus ke toilet. Jawaban ini sudah tertulis kata, penolakan, di wajahnya. Kontak dengan Salol. Bantu Salol mendapatkan informasi. Selama tuan kota terapung yang hadir tidak mengalami kram otak, dia tidak akan setuju. Bukannya mereka tidak melihat apa yang dilakukan Zhao Wuling hari ini. Menyinggung Zhao Wuling pada saat ini sama dengan menyinggung kuil penguasa cahaya. Pada saat itu, perdagangan awan dan tanah mungkin benar-benar hancur. Mereka tidak ingin menjadi seperti kota Darrow. Mereka harus datang ke pembersihan internal sebelum mereka memenuhi syarat untuk berdagang dengan kuil penguasa cahaya. Adapun manfaat yang ditawarkan oleh Saror, bahkan jika itu untuk mengosongkan keluarga Saror, itu tidak bisa dibandingkan dengan Yuntu. Terlebih lagi, masih ada awan dan tanah yang begitu besar. Hanya perlu digandakan, dan manfaat dari tuan kota terapung akan berlipat ganda. Selain itu, ada banyak manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa Anda harus menantikan Saror? Kecuali dia bisa menghasilkan tanah awan dengan kualitas dan harga yang sama dengan kuil penguasa cahaya. Jika tidak, masalah ini hanya bisa dihindari. Semua orang tidak menyadari, atau menyadarinya, dan rela jatuh ke dalam perangkap yang ditinggalkan oleh Qin Yichen. Mereka bekerja untuk kuil penguasa cahaya. Jika Qin Yichen menaikkan harga sedikit pada saat itu, tidak akan ada situasi saat ini. Penguasa cahaya tidak pernah menjadi pengusaha rendahan itu. Setelah insiden Zhao Wuling, itu bahkan terpatri lebih dalam di hati para penguasa kota terapung ini. Dalam proses menyenangkan kuil penguasa cahaya, mereka secara bertahap akan menjadi penguasa cahaya. Cahaya, candi, seperti. Utusan itu sibuk di luar sepanjang hari, dan keranjang bambu itu kosong, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Dengan putus asa, dia kembali ke kota Darrow dan melaporkan situasinya ke Salor. Sampah, keluar. Salor hanya merasakan sakit kepala sekarang. Ketika dia awalnya menjual tanah awan, dia hanya ingin menghindari beberapa risiko dan tidak menjual semuanya sekarang. Melihat tanah awan yang tersisa di tangannya, pikirannya berdengung untuk sementara waktu. Sial, bagaimana dengan pedagang lain di kota terapung? Apakah rencana menyatukan mereka belum dilaksanakan? Karena tanah awan tidak bisa dijual dan akan membusuk di tangannya sendiri, Salor memikirkan trik lain. Sejumlah besar merger dan akuisisi tanah awan. Selama semua awan dan tanah di tangan kuil penguasa cahaya digabung dan diperoleh dengan harga murah, kuil penguasa cahaya tidak akan bisa lagi mengganggunya tanpa awan dan tanah. Diganjar oleh Mahkamah Agung. Setelah gejolak ini, harga awan dan tanah di tangannya perlahan akan naik, dan pada saat itu, dia akan bisa mendapatkan keuntungan yang cukup darinya. Ketika saatnya tiba untuk mengisi lowongan saat ini, tidak akan sulit untuk menghasilkan banyak uang. Tapi Salol meleset sedikit, dan tidak bisa dikatakan bahwa dia melewatkannya, tetapi karena kognisinya terlalu sejalan dengan kognisi dunia peri. Hal-hal seperti awan dan tanah memainkan peran penting dalam sarana dan proses penempaan. Saya tidak tahu berapa banyak orang di alam abadi. Mereka semua ingin meningkatkan proses pembuatan Yuntu, dan mereka semua kembali. Berapa lama waktu yang dibutuhkan kuil Dewa Cahaya untuk memasuki alam abadi? Tidak buruk untuk dapat menemukan cara untuk memperbaiki tanah awan, dan bahkan lebih sulit untuk meningkatkannya atas dasar ini.
Kebenaran ini terlalu tidak bisa diandalkan di hati Salol, jadi dia memilih untuk mengabaikannya. Bergabung dengan pengusaha lain dan mengakuisisi Yuntu tampaknya menjadi solusi terbaik Salol untuk masalah saat ini. Meski ada resikonya, sekali berhasil, akan banyak hal yang bisa didapat di masa depan. Salol memutuskan untuk bertaruh. Tetapi untuk keluarganya sendiri, bahkan ketika harga tanah awan telah turun ke tingkat seperti itu, sangat sulit untuk memperoleh semua tanah awan, dan dia membutuhkan dukungan keuangan dari orang lain. Kembalilah ke Tuan Saror. Hari ini beberapa saudara melihat Han Sanjian memasuki istana Tuan Kota. Aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Salol mengerucutkan bibirnya. Han Sanjian. HMPH. Aku benar-benar tidak percaya Tuan Kota berani melakukan serangan kejam seperti itu padaku. Pengaruh Salol di kota Darrow tidak kecil, dan dapat dikatakan bahwa ia menyusup ke seluruh kota Darrow di dalam dan di luar. Setelah dia tersingkir, kota Darrow juga akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Ini adalah alasan mendasar mengapa Saror berani bertindak di depan penguasa kota Darrow beberapa kali dan merusak perbuatan baiknya. Bahkan jika Han Sanjian datang, mustahil untuk menargetkannya. Salol mengabaikannya dan hanya mengatakan sesuatu dengan santai. Saya memperkirakan bahwa pengusiran kota Darrow memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Stephenson. Saya akan mencari keduanya untuk disalahkan. Jika Han Sanjian datang ke pintu, saya akan melemparkannya kepadanya dan memberinya 500 kati tanah awan. Setelah memikirkannya, Salol mengubah nadanya lagi. 1.500 kati tanah awan. Hari ini, harga tanah awan serendah 30% dari dulu. Di masa lalu, 500 kati tanah awan dapat mengendalikan tindakan siapapun. Tetapi sekarang, itu harus setidaknya 3 kali lipat. Salol tetap percaya diri dalam merebut hati masyarakat. Di mansion Tuan Kota, Han Sanjian melihat Tuan Kota Darrow yang sedang sibuk, dan berdiri di dekat pintu. Ketika Tuan Kota Darrow menyelesaikan pekerjaannya, dia melihat Han Sanjian segera setelah dia mendongak dan bangun dengan cepat. Mengapa kamu menunggu di luar? Kamu adalah tamu kehormatanku. Aku tidak bisa membiarkan kamu menderita seperti ini di luar hari ini. Datang dan siapkan anggur panas untuk membersihkan debu bagi senior Han Sanjian.